Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Vikon kami di VCT Batch 6 Wilayah 11. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada acara kali ini. Dengan acara kali ini yaitu dengan tema menjadi guru kreatif di era digital. Perkenalkan, saya Ira Riswanti sebagai host. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh moderator kita yaitu Ibu Rita Susanti dan presenter kita yang akan membahas tema kali ini yaitu Ibu Linda Midola. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai acara, saya serahkan kepada pemandu acara kita kali ini, yaitu Ibu Rita Susarti. Pada Ibu Rita, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ira. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di room kami. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini yang menjadi presenter yaitu Ibu Linda Midola. Namun sebelum beliau presentasikan materi tentang menjadi guru kreatif di era digital, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup beliau. Nama Linda Midola SPD, tempat tanggal lahir Garut 30 Januari 1992, lulusan dari SDN 4 Caringin, kemudian Sanawiyah Caringin, SMAN 7 Garut, SKIP Garut, kemudian IP Garut, Linier PGSD, dan sekarang beliau pembina pramuka. Untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi tentang menjadi guru kreatif di era digital kepada Ibu Linda Midola, disilakan. Terima kasih kepada Ibu moderator dan juga host. Terima kasih dan ini saya sebagai presenter akan memaparkan materi mengenai menjadi guru kreatif di era digital. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut pada materinya, kita bahas dulu apa itu guru kreatif. Guru kreatif adalah mereka yang mampu mengajar dengan memadukan penguasaan pengetahuan, kemampuan public speaking, memiliki ragam ice breaking, menampilkan slide yang komunikatif, memiliki video menarik, membuat semua siswa-siswi bisa berpendapat, memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran. Oke, dan di sini mengenai kepribadian guru kreatif pada abad 21. Yang pertama, mengajar. Jadi, seorang guru itu harus pandai mengajar. Mengajar yang bagaimana? Jadi, seorang guru itu harus memiliki wawasan yang luas, memiliki sarjana. Jadi, seorang guru itu harus keluar menjadi sarjana. Jadi, tidak asal untuk mengajar. Kemudian lagi mendidik. Jadi mendidik, seorang guru itu harus pandai dalam mendidik siswanya. Yang selanjutnya menginspirasi. Selain mengajar dan mendidik, guru juga harus pandai menginspirasi kepada siswanya untuk membuat sebuah narasi baru. Kemudian yang selanjutnya menggerakkan di sini yaitu bagaimana guru itu menggerakkan siswanya untuk yang selanjutnya meneladani. Meneladani di sini seorang guru harus pandai menjadi suri teladan buat murid-muridnya, di mana dalam kata guru berdiri oleh guru. Jadi tidak boleh sampai seperti itu. Selanjutnya, cinta seorang guru. Nah, di sini itu cinta seorang guru itu yang pertama, guru itu harus mencintai profesinya.
seorang guru itu harus mencintai profesinya. Jadi seperti kecintaan kita terhadap suatu hal, jadi untuk menjadi seorang guru juga harus cinta terhadap profesinya. Jadi melakukannya dengan penuh dengan rasa dedikasinya kepada orang lain. Yang kedua, memantaskan diri. Jadi guru itu juga harus yang mencari, jadi dilihat oleh siswanya juga harus mantap. Ini suaranya ada double ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, jadi harus memiliki keakraban, kedekatan dengan peserta didik. Kemudian memiliki kepedulian, jadi tidak boleh acuh. Jadi seorang guru itu harus peduli terhadap peserta didiknya. Jadi mengetahui bagaimana kondisi anak, bagaimana kepribadian anak tersebut. Jadi harus lebih dilihat dari segi kepribadian anak tersebut. Kemudian yang kelima, memiliki empati. Guru juga harus memiliki empati kepada siswanya. Yang keenam, memiliki problem solver. Jadi ketika siswa itu memiliki sebuah masalah, guru juga harus mampu memecahkan terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, mencintai lembaganya. Guru juga harus mencintai lembaganya, tidak boleh mengumbar aib kalau misalkan di sekolahnya ada masalah, tidak boleh diumbar keluar. Jadi cukup kita saja yang tahu, kita harus menjaga nama baik, nama sekolah itu sendiri. Yang selanjutnya, mendidik adalah passionnya. Jadi jadikanlah mendidik itu sebagai passion. Selanjutnya, lembut dalam hati, tegas dalam sikap. Jadi meskipun kita harus ditekankan tegas terhadap siswa, tapi di sisi lain juga kita harus bersikap lemah lembut terhadap siswa. Yang selanjutnya, sabar dalam mengembangkan potensi peserta didiknya. Jadi seorang guru itu sangat-sangat dituntut untuk memiliki sifat yang sabar. Jadi apapun yang terjadi tidak boleh cepat marah. Jadi harus bersifat sabar. Oke, selanjutnya enggak ada. 10 tips menjadi guru kreatif. Yang pertama, guru kreatif itu harus cinta profesi pendidik. Seperti yang tadi telah dijelaskan, kecintaan kita terhadap profesi itu harus dilakukan seperti kecintaan kita terhadap pasangan, contohnya terhadap anak kita. Jadi terhadap kita juga terhadap siswa itu harus betul-betul mencintai. Jadi betul-betul kita sayang terhadap siswa seperti kita menyayangi keluarga kita. Kemudian yang kedua, pribadi pembelajar. Pribadi pembelajar itu meskipun dalam kata pepatah kita telah menjadi sarjana, otomatis ilmunya sudah ada, tidak seperti itu. Kita juga harus terus belajar, jangan sampai pengetahuan kita itu terkalahkan oleh teknologi, pengetahuan seorang guru itu terkalahkan oleh seorang peserta didik. Tidak boleh seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kreatif itu harus terus belajar dan belajar. Kemudian berpikir terbuka, jadi berpikir terbuka memiliki wawasan yang luas. Kemudian yang keempat, menyukai tantangan. Jadi menyukai tantangan itu seorang guru harus melakukan hal-hal yang untuk perubahan dirinya. Jadi terus melakukan hal. Jadi ketika kepala sekolah menyuruh kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai, diusahakan harus melakukannya, dicoba dulu sehingga kita tertantang untuk melakukan hal tersebut dan kita akhirnya bisa. Kemudian pandai berkomunikasi. Seorang guru juga harus pandai berkomunikasi, tidak diam, tidak hanya di kelas, tapi kita juga harus memiliki sosial yang tinggi. Jadi kita harus mengenal, berkomunikasi dengan berbagai komunitas ataupun berkomunikasi dengan sesama. Jadi tidak boleh hanya diam saja. Kemudian bersahabat dengan buku. Nah, bersahabat dengan buku, guru itu harus mempunyai harus memiliki kecintaan terhadap buku. Jadi harus pandai membaca. Yang selanjutnya, cerdas menggunakan teknologi.
Jadi seorang guru itu harus pandai cerdas menggunakan teknologi. Jadi teknologi itu harus dikuasai, harus ngerti gitu tentang media sosial dan sebagainya. Yang selanjutnya pandai memanfaatkan keterbatasan. Jadi meskipun contohnya situasi kita sedang ada di desa, kekurangannya adanya teknologi, kekurangan adanya signal, tetapi kita bisa memanfaatkan dengan adanya keterbatasan seperti memanfaatkan kondisi alam, itu bisa dijadikan sebagai kreativitas kita untuk mengajarkan kita terhadap siswa. Yang selanjutnya orientasi masa depan. Jadi kita juga harus memikirkan masa depan sebagai seorang guru, tidak hanya melihat dalam satu sisi saja. Jadi melihat ke depan gitu ya. Yang terakhir yaitu tumbuhkan religiusitas. Next. Nah, cerdas memanfaatkan media sosial. Jadi guru kreatif itu harus cerdas memanfaatkan media sosial. Apa yang kita tulis di media sosial bisa jadi cerminan kita yang sesungguhnya di dunia nyata. Jadi usahakanlah dalam bermedia sosial itu tidak boleh mengandung sara pornografi ataupun pornografi gitu. Bentar, ini susah sekali. Oke, selanjutnya di sini dijelaskan apa yang harus dilakukan orang tua di era digital ini. Jadi selain guru yang harus kreatif, orang tua juga harus mendukung guru kreatif. Jadi tidak akan adanya guru kreatif tanpa dibantu juga oleh adanya orang tua. Jadi ada keterkaitan sendiri antara guru dan orang tua kalau di saat sekarang yang terjadi pada wabah virus corona ini. Jadi guru tidak akan tertunjang menjadi kreatif apabila tidak ditunjang oleh orang tua. Jadi tidak akan tersampaikan nanti kepada siswanya. Apa yang harus dilakukan orang tua di era digital? Yang pertama, pastikan HP orang tua tidak ada konten pornografi. Jadi ketika nanti siswa itu meminjam HP ibu bapaknya, tidak ada konten seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, keluar dari grup WA yang berisi konten negatif. Jadi lebih baik daripada kita pusing gitu ya terhadap apa sih si datangnya WA itu, lebih baik kita keluar saja dari grup tersebut. Kemudian berteman di media sosial dengan putra-putrinya. Jadi apabila kita memiliki seorang anak yang sudah dewasa, alangkah lebih baiknya jika kita berteman di media sosial sebagai orang tua ya. Kemudian stop main HP saat berkumpul dengan keluarga. Jadi fokuslah dalam mengobrol dalam berkeluarga. Yang kelima, stop main HP saat anak ngajak bermain atau berbicara. Jadi harus fokus, lihat matanya, apa yang dia bicarakan. Jadi supaya anak lebih merasa diperhatikan. Kemudian yang keenam, jadikan media sosial sebagai sarana berbagi inspirasi. Jadi untuk kita melakukan atau mengerjakan hal dalam media sosial itu, jadikanlah sebagai sarana berbagi inspirasi, bukan sebagai kebebasan kita, tapi lakukanlah yang baik-baik. Selanjutnya di sini mengenai contoh guru kreatif saat adanya COVID-19. Yang pertama itu, yang ini contoh yang dilakukan oleh saya. Yang pertama, di sini itu saya ketika memberikan sebuah tugas kepada siswa, biasanya saya menggunakan adanya poster atau jadi tidak langsung jepret tugas langsung kasihkan, tidak, tapi dengan direka-reka seperti jadi anak juga melihat tugasnya dengan semangat untuk mengerjakannya. Kemudian nanti tugasnya itu dipoto juga seperti ini. Ini sebenarnya sebuah video, cuman susah untuk diputarnya. Jadi